Modul 7 Kegiatan Belajar 1 Hak Kebendaan sebagai Jaminan, Gadai, dan Hipotek. A. Hak kebendaan sebagai jaminan. Hak kebendaan dapat memberikan jaminan jika terdapat benda yang ditunjuk secara khusus sebagai barang jaminan. Dengan demikian, jaminan kebendaan maka kreditur, pemegang jaminan kebendaan akan memiliki hak untuk didahulukan atau preference dalam hal pelunasan hutang dari kreditur-kreditur lainnya. Berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata, maka segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Hal tersebut yang dikenal sebagai jaminan umum, yaitu jika seseorang terikat dengan orang lain yang akibat adanya suatu perikatan yang timbul, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang, maka semua harta bendanya menjadi jaminan bagi terlaksananya perikatannya tersebut secara otomatis tanpa perlu diperjanjikan. Dalam jaminan umum, jika terdapat lebih dari seorang kreditur, maka para kreditur mendapat pelunasan secara bersama-sama menurut keseimbangan sesuai dengan besar kecilnya piutang terhadap pendapatan hasil penjualan barang-barang debitur. Pengecualian terhadap hal ini jika ada alasan-alasan untuk didahulukan, pasal 1132 KUH Perdata. Alasan untuk didahulukan tersebut timbul karena adanya jaminan khusus, baik jaminan khusus perorangan maupun jaminan khusus yang timbul dari perjanjian perjaminan, atau jaminan khusus yang timbul karena ketentuan undang-undang tanpa diperjanjikan sebelumnya, seperti privilege pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149 KUH Perdata. Dan retensi pasal 575 ayat 2, 576, 134 ayat 2, 160, 1616, 1729, 1812. Jaminan perorangan muncul karena adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin, sedangkan jaminan kebendaan timbul karena adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan berdasarkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian ikutan atau aksesorir. Perjanjian ikutan aksesorir yaitu perjanjian yang ada dan dapat dihapus, dan hapusnya tergantung dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok di sini adalah perjanjian hutang piutang. Mengenai jaminan kebendaan yang umum diperjanjikan adalah gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Jaminan gadai diatur pada pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 ialah gadai adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, objek gadai adalah benda bergerak yang berwujud, misalnya mobil atau motor, maupun yang tidak berwujud, misalnya berupa hak atas saham atau obligasi. Kedua, untuk sahnya gadai, barang-barang yang digadai harus diserahkan kepada kreditur yang disebut dengan invested. Ketiga, memberikan kekuasaan langsung kepada kreditur pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang yang digadaikan kepadanya. Keempat, hak didahulukan dalam hal pelunasan yang dimiliki oleh seorang kreditur baru muncul setelah dikeluarkannya biaya-biaya untuk menyelamatkan barang yang digadai apabila biaya-biaya tersebut ada. C. Hipotek. Ketentuan hipotek diatur mulai pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka hipotek atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah
tidak berlaku lagi. Selain hipotek hanya berlaku terhadap kapal terbang dan helikopter berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan kapal laut berdasarkan pasal 314 KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Khususnya kapal laut dengan bobot 20 m kubik yang dapat dijaminkan dengan hipotek. Pengertian hipotek menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Selanjutnya pada pasal 1168 KUH Perdata menyatakan hipotek tidak dapat diletakkan selain oleh orang yang berkuasa memindah tangankan benda yang dibebani. Sedangkan pasal 1171 KUH Perdata menyatakan hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik. Kemudian pasal 1175 KUH Perdata mengatakan hipotek hanya dapat diletakkan atas benda-benda di kemudian hari adalah batal. Selanjutnya pasal 1176 KUH Perdata menyatakan suatu hipotek hanyalah sah sekedar sejumlah uang untuk mana ia telah diberikan adalah tentu dan ditetapkan di dalam akta. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur hipotek sebagai berikut. 1. Harus ada benda yang dijaminkan. 2. Bendanya adalah benda tidak bergerak dan berlaku hanya untuk benda-benda yang sudah ada, bukan untuk benda-benda yang baru akan ada. 3. Dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahkan benda jaminan. 4. Ada sejumlah uang tertentu dalam jaminan pokok dan yang ditetapkan dalam suatu akta. 5. Diberikan dalam suatu akta otentik. 6. Bendanya tidak boleh dinikmati atau dimiliki, tetapi hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja. Hak kebendaan yang dijaminkan jaminan hutang terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang tidak menunjuk secara khusus benda yang dijadikan jaminan hutang. Merujuk kepada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, maka segala hak kebendaan si berhutang baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi segala perikatan yang dibuatnya. Dengan demikian, apabila ada perjanjian hutang piutang, maka segala kekayaan yang dimiliki oleh debitur menjadi jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya. Masuk ke dalam kegiatan belajar 2 modul 7 tentang hak tanggungan dan fidusia. A. Hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 51 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 lahir pada tanggal 9 April 1996. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka lengkaplah unifikasi di bidang hukum tanah nasional. Menurut pasal 1 angka 1 UUHT, hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU PA. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jika dikaitkan dengan pasal Undang-Undang HT, maka hak tanggungan berakibat sebagai berikut. 1. Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah tidak hanya menyangkut benda-benda yang sudah ada saja, tetapi juga benda-benda yang akan ada. Pasal 4 ayat 4 UUHT. Yang kedua adalah hak tanggungan dimungkinkan juga dijaminkan berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. Hak tersebut dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau orang lain dengan syarat membebankan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada akta pemberian hak tanggungan oleh pemiliknya atau yang diberikan kuasa untuk itu berupa akta otentik pada pasal 4 ayat 4 dan pasal 5 UUHT. B. Fidusia. Pada awalnya dasar dari berlakunya jaminan fidusia adalah jurisprudensi di negara Belanda tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama Beer-Brouwerij. Sedangkan di Indonesia jurisprudensianya yang terkenal adalah putusan dari Hoge Rechtshof tanggal 18 Januari 1932 antara BPM melawan Pedro Kleinet.
Jaminan fidusia sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42/1999 yang baru mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 30 September tahun 2000. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berkembang seiring dengan kesulitan yang dialami oleh debitur dalam hal benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur sebagai yang terdapat pada jaminan gadai. Dengan demikian, dalam jaminan fidusia meskipun terdapat objek yang sama dengan jaminan gadai yaitu benda bergerak, namun benda tersebut tidak perlu diserahkan kepada kreditur, tetapi cukup di kepemilikannya saja secara kepercayaan yang diserahkan kepada kreditur. Seperti jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia memiliki keistimewaan untuk didahulukan pelunasan hutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Sedangkan objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dibebani oleh hipotek atau hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak, tetapi termasuk benda yang tetap yang tidak dapat dibebani hipotek dan hak tanggungan. Termasuk dalam objek seperti ini adalah bangunan yang didirikan di atas tanah hak sewa. Mengingat benda yang dijaminkan jaminan berada di tangan debitur, maka untuk lahirnya jaminan fidusia, jaminan tersebut harus didaftarkan seperti halnya hak tanggungan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat untuk selanjutnya dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti adanya hak jaminan tersebut. Selain itu, bagi mereka yang mengalihkan benda yang dijadikan jaminan fidusia dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan denda minimal 10 juta rupiah dan maksimal 100 juta rupiah. Dalam hal ini, kedudukan kreditur menjadi kreditur yang konkuren tentu saja tidak dapat menjamin pelunasan hutang dari si debitur utama apabila dalam kenyataannya debitur tersebut jatuh pailit. Oleh karena itu, dalam hal adanya hutang piutang dengan jaminan dibutuhkan adanya suatu jaminan khusus. Artinya, perjanjian hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian jaminan yang ada dalam KUH Perdata dikenal dalam bentuk gadai dan hipotek, sementara di luar KUH Perdata dikenal adanya jaminan fidusia dan kredit verben.